Maslomeh, Meofoata, Meofoat. Shalom. Shalom, Maslomeh, Aifot, Ahsyaf. Oh, maaf sebelumnya ya Pak ya. Saya manggil Bapak aja ya bersopan. Ya boleh, manggil abang boleh. Saya dari semalam ikutin live-nya. Ya gimana, memberkati atau tidak? Kalau tidak memberkati di skip aja. Kalau kiranya ada pertanyaan, insya Allah sebagai gembala, sebagai pewarta Injil, saya akan mewartakan kebenaran firman Tuhan kepada Boru Udan. Gimana Boru? Dulu. Kan dari semalam saya ikutin live. Iya, gimana Boru terus? Ya, berhubung saya dulunya Muslim. Oke, benar dulunya Muslim atau ngaku-ngaku? Muslim. Jujur, coba benar ya, dulu Muslim. Doa iftitah hafal? Ngapain Kalau dulunya saya memang harus Muslim? menghafal lagi karena saya sudah kembali pada Tuhanku. Iya, saya doa Bapak kami hafal loh. Saya doa Bapak kami hafal. Saya hafal loh. Iya. Semuanya saya Muslim. Boru ini kan dulunya ngaku Muslim. Dulunya ngaku Muslim. Enggak, dulu tadi katanya dulunya Muslim. Kalau memang dulunya Muslim, saya uji emisi. Bener enggak? Saya tidak bermasalahkan itu, cuman dari semalam saya tunggu dulu Bapak. Bukan, sebentar Pak. Sebentar Bunda. Bapak, jangan langsung emosi Bapak. Bukan emosi, justru saya itu merasa tergelitik loh. Merasa tergelitik. Dari semalam saya nggak emosi. Saya nggak emosi. Saya hanya ingin Boru ini mengklarifikasi. Bener nggak dulunya Muslim? Iya, saya memang dulunya Muslim. Bukti dari kemusliman Boru ini apa? Karena gini, sorry saya cerita sedikit. Banyak kesaksian bodong di channel Yusuf Manubulu dulu yang terbongkar kebohongannya sampai sekarang channelnya sepi. Kenapa? Banyak orang-orang Kristen. Dulu saya itu Muslim dan sekarang saya Kristen. Dan saya juga menuntun anak saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa iftitah ketika sholat itu Anda bisa membuktikan dengan membaca doa itu atau tidak? Karena Anda dulu mengaku Muslim. Saya lagi membaca itu Bapak, karena saya sudah jadi Kristen. Itu doa tersebut bukan untuk Anda menjadi Muslim, tapi untuk membuktikan bahwa Anda itu benar-benar Muslim yang kemudian beralih agama menjadi Kristen. Iya, saya dengar Anda. Saya hanya ingin, kalau kami naik orang umat Kristen itu naik, dengar dulu. Oke, jangan keinginan Bapak saja. Oke, saya dengarkan. Enggak, dengarkan saya. Anda ini masuk ke ruang saya. Anda ini masuk ke ruang saya. Anda masuk ke ruang saya. Anda itu tamu. Saya tuan rumah. Dan saya tergelitik ketika Anda mengaku sebagai mantan Muslim. Ya, memang bukan emosi, coba. Muslim dulu, Pak. Coba buktikan kalau Anda memang dulunya Muslim. Coba Anda buktikan kalau memang dulunya Anda Muslim. Buktikan. Coba baca surat Al-Fatihah. Doa yang paling mudah dihafal dan pasti dihafal oleh segenap kaum muslimin. Coba baca. Ayo. Kalau Anda mampu membuktikan, kita lanjut. Kalau tidak, buat apa Anda bangun kebohongan Anda bangun kebenaran agama Anda dengan kebohongan. Sama-sama dari Muslim, Bapak. Biar ini, Pak. Al-Fatihahnya aja kan? Nah, ini beda orang lagi nih. Enggak. Kami sama-sama dari Islam, Bapak. Kami sama-sama dari Islam, Bapak. Coba diulangi tadi gimana? Ada temannya yang bilang apa? Wallahu ahad. Terus? Allahu samad. Lam Terus? yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bukan surat Al-Fatihah, saudari. Ini surat Al-Ikhlas. Anda membedakan surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Fatihah saja tidak mampu. Bagaimana Anda mengklaim dulunya seorang Muslim?
Tetapi intisari dari surat Al-Ikhlas itu adalah Qul huwallahu ahad. Dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan saya. Injil apa gitu kan? Dengarkan saya. Qul huwallahu ahad. Dengarkan saya. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa. Sebagaimana Markus 12 ayat ke-29. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Siapa yang esmosi? Masa muka ganteng seperti saya esmosi? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Itu ayat yang saudari baca. Itu menandakan saudara harus sadar kalau saudara memang dulunya bukan muslim, jangan ngaku-ngaku muslim. Saya suruh buktikan membaca surat Al-Fatihah yang dibaca surat Al-Ikhlas. Memalukan bukan? Iyalah, memalukan. Lah salah ya, emang Anda salah. Makanya sekarang baca doa iftitah. Sekarang buktikan doa iftitah. Silakan. Makanya gue salah. Sekarang gini aja. Oke lah ya. Meskipun kamu bohong, saya nggak apa-apa. Sekarang buktikan. Saya tidak emosi dari tadi, saya tidak emosi. Justru saya ingin tertawa, terbahak-bahak ketika Anda berbohong atas diri dan atas agama Anda. Bayangkan. Kami tidak membahas itu lagi, Bapak. Oke, kita bahas Yesus sekarang. Oke, sekarang kita bahas Yesus. Oke, makanya sekarang Anda sudah Kristen. Saya tidak ingin membahas Yesus karena saya belum yakinkan kuat iman dengan saya. Iya, makanya karena iman saya hanya ingin meminta pada Bapak. Oke, Anda minta apa? Dan saya ingin bertanya pada Bapak. Iya, Anda minta apa? Bertanya tentang apa? Iya, silahkan. Anda mau bertanya tentang apa? Silakan. Saya dengarkan. Ayo, tanya apa? Suruh tanya. Pak, dengar dulu, Bapak. Ya, saya dengar. Silakan Anda tanya apa. Saya kan naik, Bapak kan sebagai host. Yuk kita jelasin loh, Bapak. Bapak kan biasa sih, kan kebanyakan orang Muslim yuk kayak progi apa segala macam ya kan. Cuman itu nggak masalah sih. Cuma saya bertanya sih, Pak. Iya, bertanya apa? Udah 7 poin aja. Anda bisa kok berbelit-belit muter-muter. Nanya apa? Untungnya Bapak membahas agama orang lain itu apa sih, Pak? Untungnya saya membahas agama orang lain. Untungnya apa? Sekarang Anda pernah bertanya nggak dengan pertanyaan yang sama ketika Paul Jong, ketika Saifuddin Ibrahim, ketika MKC, ketika akun-akun TikTok Kristen membahas tentang Islam? Anda pernah mempertanyakan hal yang serupa tidak? Kenapa mereka membahas Islam tanpa kompetensi? Kalau saya membahas Kristen, ingat, kalau saya membahas Kristen, baca Ibrani bisa? Anda bisa baca Ibrani tidak? Bapak-bapak pendetamu itu bisa atau tidak? Bisa baca Yunani atau tidak? Harusnya Anda berpikir, saudara. Pak, maaf ya sebelumnya ya. Iya, saya maafkan. Bapak sebelumnya semalam itu membahas Injil para rasul, Injil ini semua pada bilang itu Injil palsu. Siapa yang menciptakan itu? Bukan. Sebenarnya itu Injil itu perumpamaan. Bukan dari firman Tuhan kita. Itu perumpamaannya semua itu contoh, sebagai contoh, nggak berarti kita mengungkapkan ke situ. Jangan Bapak bahas, oh Injil begini. Cuman saya berpikir kalau memang Bapak betul-betul mendalami agama Bapak, cukup pahami agama Bapak. Ya, oke. Sudah selesai belum? Kalau udah nanti saya ngomong. Udah belum? Ya silakan ngomong. Ya, saya punya beberapa versi Injil yang menurut saudari, tadi saudari mengatakan Injil yang saya sampaikan adalah Injil palsu. Saudari bisa lihat ini palsu atau tidak? Hah? Ini palsu atau tidak? Ya, ini palsu atau tidak? Ya tidak. Cuma kan semalam Bapak bilang kalau Injil itu Injil palsu. Semua itu pada pembahasan Bapak itu. Ya, dengarkan saya. Ini saya memiliki beberapa versi Injil. Ini ada kitab suci terjemahan dunia baru. Kemudian di sini ada Alkitab terjemahan lain. Kemudian saya punya juga
Injil Yudas, ya. Injil Yudas. Nih saudara, saya perlihatkan ya. Orang-orang Kristen tidak punya beberapa versi Injil, saya punya. Coba saudara baca. Ini apa? Saya cukup berterima kasih pada Bapak. Ya, Berterima dengarkan kasih. saya lagi mengklarifikasi. Saya lagi mengklarifikasi. Dengarkan saya. Saya lagi mengklarifikasi. Ya, saya lagi mengklarifikasi. Saya lagi mengklarifikasi. Dengarkan Ibu. Dengarkan ya, Bu. Silakan, kami dengan semangat mendengarkannya Bapak. Kami dari dengarkan saya. Islam loh Bapak. Kami dengar. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Iya. Stop dulu ya. Stop dulu. Oke. Kata siapa bahwa saya mendendangkan Injil-Injil palsu? Dan apa? Atas dasar apa Anda membedakan antara Injil palsu dan Injil asli? Lalu menurut Anda Injil asli itu Injil yang mana? Atas dasar apa Anda mengatakan ada Injil palsu dan ada Injil asli? Yang saya tahu, puluhan tahun, dengarkan saya, puluhan tahun saya mempelajari kitab Anda, tidak ada istilah Injil palsu dan Injil asli. Yang ada istilah di dalam Kristen itu adalah Injil kanonik dan Injil apokrifa. Anda bisa membedakan tidak apa Injil kanonik dan Injil apokrifa? Silakan dijelaskan. Tidak ada. Injil asli palsu itu tidak ada. Yang ada adalah Injil kanonik dan Injil apokrifa. Di dalam perspektif Kristen tidak ada itu. Nah, kabur kan?